Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman kisah ranjang. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Semoga kita senantiasa diberkahi kebahagiaan, kelancaran, dan keberkahan dalam setiap langkah hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, seiring perkembangan zaman, berbagai perubahan terjadi, termasuk dalam pola pikir, gaya hidup, dan perilaku manusia, khususnya dalam hubungan suami istri. Berbagai pertanyaan hukum Islam terkait hubungan intim mulai bermunculan, terutama yang berkaitan dengan praktik yang sebelumnya jarang dibahas secara terbuka. Salah satu pertanyaan yang sering menjadi perdebatan adalah mengenai praktik menelan sperma atau air mani, yang mungkin dilakukan oleh sebagian pasangan muslim. Sebagai umat Islam yang meyakini tujuan hidup adalah untuk mengabdi kepada Allah, kita tentu perlu memahami dengan baik apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang dalam agama. Pemahaman ini tidak hanya membantu kita menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam, tetapi juga menghindarkan kita dari perbuatan yang dapat mendatangkan dosa. Dalam hal ini, penting untuk merujuk pada Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama, serta mempertimbangkan sudut pandang medis dan sosial. Hukum menelan sperma dalam Islam, perlu diketahui bahwa tidak ada dalil eksplisit baik dalam Al-Quran maupun hadis yang secara tegas menyatakan kehalalan atau keharaman menelan sperma. Hal ini menyebabkan para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan hukum terkait praktik ini. Pendapat ulama mazhab Syafi'i, sebagai mukallid dalam mazhab Syafi'i, kita dapat melihat dua pendapat yang berkembang. Pendapat pertama menyatakan bahwa menelan air mani tidak halal. Pendapat ini didasarkan pada anggapan bahwa air mani termasuk sesuatu yang mustahab, kotor, dan menjijikkan. Imam Nawawi, salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i, menyatakan bahwa menelan air mani adalah perbuatan yang haram karena dianggap buruk. Dalilnya terdapat dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Dia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Berdasarkan ayat ini, sesuatu yang dianggap buruk dan menjijikan termasuk dalam hal yang diharamkan. Selain itu, ulama seperti Abdurrahman Al-Barokah menguatkan pendapat ini dengan beberapa alasan. Air mani dapat bercampur dengan najis, seperti air kencing atau cairan lain. Praktik ini menyerupai perilaku orang yang tidak beriman, pelaku zina, atau bahkan binatang, sehingga dianggap sebagai tasyabuh yang dilarang dalam Islam. Pendapat kedua menyatakan bahwa menelan air mani diperbolehkan dan halal karena dianggap suci dan tidak termasuk najis. Dalam kitab Syarah Al-Muhadzab karya Imam Nawawi, disebutkan bahwa air mani adalah suci dan tidak najis. Oleh karena itu, praktik ini tidak secara otomatis dianggap haram. Contohnya adalah dahak dan ingus yang sering ditelan manusia, meskipun dianggap menjijikkan, namun tidak najis. Mazhab Syafi'i sendiri memiliki pandangan bahwa sesuatu yang dianggap suci belum tentu halal untuk dimakan. Hal ini menegaskan bahwa meskipun air mani dianggap suci, tidak berarti diperbolehkan untuk menelannya. Pendapat mazhab lain, mayoritas ulama dalam mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa air mani adalah najis. Dalil mereka berasal dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang menyebutkan bahwa beliau mencuci bekas air mani pada pakaian Nabi Muhammad sebelum beliau pergi untuk salat. Bekas air mani yang terlihat pun disebutkan perlu dibersihkan sebagai bagian dari menjaga kesucian pakaian. Pandangan medis. Dari sudut pandang medis, air mani diketahui mengandung nutrisi seperti protein, spermin, dan mineral lainnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa cairan ini memiliki kandungan nutrisi yang dapat memberikan manfaat bagi tubuh. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memastikan klaim tersebut. Di sisi lain, dokter menyarankan untuk menghindari praktik menelan air mani karena potensi risiko kesehatan, termasuk penularan penyakit menular seksual, PMS.
Meskipun dalam kondisi normal air mani dianggap steril, risiko kontaminasi tetap ada, terutama jika pasangan memiliki infeksi tertentu. Kesimpulan dan rekomendasi, perbedaan pendapat ulama dan sudut pandang medis menegaskan bahwa isu ini harus dilihat dengan bijak. Dalam Islam, sesuatu yang dianggap buruk atau menjijikan lebih baik dihindari, meskipun tidak ada dalil yang secara eksplisit mengharamkannya. Umat Islam dianjurkan untuk merujuk pada pandangan mazhab yang mereka ikuti dan mempertimbangkan dalil-dalil yang telah disampaikan para ulama. Keputusan terkait hal ini adalah persoalan individu yang harus dipertimbangkan secara matang dengan mempertimbangkan ajaran agama, kesehatan, dan nilai-nilai moral. Yang terpenting, hubungan suami istri harus didasari oleh kasih sayang, penghormatan, dan kepatuhan terhadap syariat Islam. Jangan lupa untuk terus mengikuti kisah Ranjang dan mendapatkan cerita seru lainnya.